Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini berkaitan dengan buruh yang akan melakukan mogok nasional. Sejumlah 2 juta buruh akan mogok secara nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga berbagai federasi buruh mogok kerja selama 3 hari pada awal Desember 2021. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan upah minimum 2022. Pemerintah juga menetapkan rata-rata upah minimum naik 1,09% di tahun depan dan berlaku batas atas batas bawah. Presiden KSPI Said Iqbal juga menjelaskan mogok nasional akan diikuti oleh 2 juta buruh di ratusan ribu pabrik di 30 lebih provinsi dan juga ratusan kabupaten atau kota. Buruh juga telah memutuskan KSPI, Gekanas atau Gerakan Kesejahteraan Nasional, KSPSI, Andigani, 60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, stop produksi di mana rencananya akan diikuti oleh 2 juta buruh lebih dari ratusan ribu pabrik di mana akan berhenti atau stop produksi, dan ini adalah legal dan juga konstitusional. Katanya dalam konferensi pers virtual pada hari Selasa 16 November. Mogok nasional rencananya akan digelar dalam 3 hari pada 6, 7, 8 Desember. Namun tanggal tersebut masih tentatif, belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat buruh. Aksi mogok nasional akan didahului mulai besok dengan dilakukan aksi unjuk rasa di daerah. Buruh di daerah akan demo ke kantor gubernur, kantor bupati wali kota, kantor DPRD, kabupaten atau kota, maupun DPRD provinsi. Kedua, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan juga 6 konfederasi dan aliansi konfederasi akan melakukan aksi untuk unjuk rasa di Istana Negara, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan gedung DPR RI. Kemudian yang ketiga, dari informasi yang diterima, seluruh daerah meminta agar diizinkan mogok daerah atau modar. Jadi mereka akan menghentikan produksi, melumpuhkan proses produksi di daerah masing-masing secara bergelombang, misal di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan terus bergelombang. Mereka mengistilahkan mogok daerah atau modar. Lanjut Said. Barulah puncaknya akan digelar mogok nasional para buruh yang mungkin digelar pada 6-8 Desember. Bentuk protes tersebut oleh buruh dijelaskannya karena pihaknya sudah kehilangan akal sehat atas kebijakan pengupahan pemerintah. Karena kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan dan para menteri yang telah melakukan pemufakatan jahat. Untuk jangka panjang bukan naik upah minimum, turun karena ada istilah batas atas batas bawah. Dia juga memastikan aksi yang dilakukan akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan setempat. Semua prosedur protokol kesehatan akan dipenuhi dan mematuhi prosedur terkait dengan aksi unjuk rasa yang diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang mengemukakan pendapat di muka umum serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh yang boleh mengorganisasikan pemogokan. Aksi serentak tolak RUU Cipta Kerja digelar 6-8 Oktober di lebih dari 30 kota se-Indonesia. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak dan juga Aliansi Masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi serentak di lebih dari 30 kota selama 3 hari, yakni pada tanggal 6-8 Oktober 2020. Aksi ini dilakukan untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang ditengarai akan disahkan pada paripurna DPR 8 Oktober mendatang. Kita dipaksakan turun ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada itikat baik dari pemerintah, ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada hari Ahad 4 Oktober. Aksi solidaritas bersama ini akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang. Kemudian ada pula dari Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya dan juga Sidoarjo,
Kalimantan Timur, Makassar, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Batam, NTT, dan kota-kota lainnya. Gerakan massa dipicu oleh penetapan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pada Sabtu petang 3 Oktober 2020, pemerintah dan juga DPR menyepakati RUU Cipta Kerja dalam rapat pembahasan tingkat pertama bersama dengan Badan Legislasi. Dalam rapat kerja yang mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di ruang rapat Balek DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini, kedua pihak pun sepakat membawa RUU ke rapat paripurna untuk melakukan pengesahan. Aksi demonstrasi buruh juga akan disertai dengan gerakan mogok massal. Demonstrasi bakal dipusatkan di gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah daerah. Puncaknya pada 8 Oktober 2020. Buruh bersama dengan aliansi masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam tuntutannya, buruh meminta DPR membatalkan secara keseluruhan pembahasan RUU Cipta Kerja. Buruh juga meminta penghentian PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemi COVID-19. Penghentian perampasan dan penggusuran tanah rakyat, penghentian kriminalisasi aktivis. Buruh selanjutnya juga meminta DPR mencabut Undang-Undang Minerba serta menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat dan rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarginalkan. Selanjutnya, buruh meminta DPR pun fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait pandemi COVID-19 serta penanganan terhadap krisis ekonomi. RUU Cipta Kerja akan disahkan, jutaan buruh pun siap demo serentak di berbagai daerah. Sebanyak 32 federasi dan konfederasi Serikat Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa serentak secara nasional pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan sebuah bentuk penolakan atas disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada hari Senin 5 Oktober. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan unjuk rasa yang diberi nama Mogok Nasional itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima pada hari Senin 5 Oktober. Menurut Iqbal, mogok nasional ini akan diikuti oleh kurang lebih 2 juta buruh yang tergabung dalam sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lainnya.